Salam. Horas mari kita sudi. Jemaat Kristus yang berbahagia, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus, dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu, kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sertai
dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10, dan artinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah tangga sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Suci karena
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
yang ditetapkan hari Minggu ini tertulis di Roma 6 ayat 15 sampai 23. Kita baca secara responsoria. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amang, Inang, saudara dan saudari yang terkasih, Horas dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kami akan bacakan Warta Jemaat hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, Amang Sintua Sihar Manurung dalam usia 79 tahun. Suami dari Inang Bimbinan Borusitorus, dan meninggalkan 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki sudah berkeluarga, dan 1 orang anak perempuan belum berkeluarga. Alamat Jalan Bintaro Permai 3, nomor 29, Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Banjar, Bintaro, Kodam Depsos. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, berita kelahiran. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga Amang Maron Deni Pardede, Inang Yeni Astriana Borusiburian, SE, alamat Jalan Pinang Mas 1, Gang Haji Midi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar, Pondok Pinang, Pondok Indah, NPJ nomor 1938. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Yang keempat, pernikahan.
Warta yang pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Muhammad Aris Widodo, putra dari Bapak Farid, ibunya Sri Wartini, alamat Jalan Gunung Tambora 8, nomor 22, Taman Sriwijaya, Lipo Cikarang, nomor 11, warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya Eni Yunita Boru Pardede, Boruni Amata Simon Pardede almarhum, ibunya Inang Kori Rusmaida Boru Sihaan almarhum, alamat Jalan Praja Dalam B, nomor 12, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 November 2022, jam 10 pagi, bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. B. Warta yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara William Pratama Naulibasa Sinambela, putra dari Bapak Dr. Andes Parmon Hartson Sinambela, ibunya Enita Melini Teresia Boru Pasaribu, alamat Jalan Siaga 1C, nomor 1, Pejaten Barat, Pasar Minggu. Warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, dengan tunangannya Karin Kusuma Wardani Boru Nainggolan, Boruni Amata Chandra Manahara Perlindungan Nainggolan, ibunya Ratna Dani Parwati MS Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Kebagusan 1, nomor 26A, Kebagusan, Pasar Minggu, warga jemaat GPIB Pasar Minggu. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 jam 8 pagi, bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Kelima, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Oktober 2022, jam 10.30 pagi, bertempat di Gedung Sopo Praja lantai 2, akan dilaksanakan ibadah gabungan sekolah minggu dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Amang Sintua RAY Sihombing. Poin ke-6, pelantikan pendeta fungsional. Pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pada pukul 7.30 tadi pagi telah dilaksanakan acara pelantikan atau mangojakon Amang Pendeta Surya Bakti Misael Lumbantoruan STH sesuai dengan surat keputusan yang kita terima dari kantor pusat HKBP nomor 528 garing PDT garing SK garing 09 garing 2022 tertanggal 14 September 2022 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama. Selama ini beliau bertugas di HKBP Lumbanjulu Sipahutar, Resort Sipahutar Selatan, Distrik 2 Selindung. Poin ke-7, sermon lansia. Sermon lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, jam 9.30 bertempat di gereja dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH. Dihimbau kepada Bapak Ibu lansia jemaat kita untuk datang menghadiri sermon lansia tersebut. Kedelapan, perayaan puncak tahun kesehatian Pesta Gotulon 2022. Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, jam 8 pagi, HKBP Resort Kebayoran Lama akan merayakan puncak tahun kesehatian dan Pesta Gotulon 2022. Untuk itu, kebaktian pukul 10.30 dan kebaktian pukul 15.30 disatukan menjadi pukul 8 pagi. Kesembilan, perparkiran. Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama telah menyediakan tempat parkir kendaraan roda 4 bagi jemaat kita
yang akan hadir pada perayaan puncak Tahun Kesatria dan Pesta Gotulion 2022 di halaman SD Al-Azhar 4 di samping SPBU Sel. Yang 10, Jaringan Doa Wanita Jakarta Selatan. Sesuai surat permohonan yang terima dari Jaringan Doa Wanita di Jakarta Selatan, bahwa HKBP Resort Kebayoran Lama menjadi tuan rumah di acara ibadah Oikumene yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 jam 10 pagi. Dihimbau kepada pengumuman perempuan, Ina Lydia, Ina Hana, untuk datang menghadiri acara tersebut. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan surat Tonani Sinode Godang HKBP yang ke-66. Tonani Sinode Godang HKBP Pa Onom Puluh Onomhon Mandapothon Nani Halongan Sude Ruas Dot Parado di HKBP di Inganana B. Asini rohama dihamu dot damesian debata amata don sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus, Raja ni huriai, nasai marsi hohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana, di nasa ragam di panghaubasionai, di bagasan pangaramotionai, donang padalan ni Sudode Godang HKBP Paunom Pulau Onomon, di Parhutaan Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara, di bagasan ruhut nani hai pason nama pardomuan tu COVID-19 sinodangan di tema marsiurupan mahamu mamorsan akan nadok-doki imadalan mangaramoti patik ni Kristus. Galatia bidu onom ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan nadu menggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras ni roha pahit saton panghabosiona di partikian digitalisasi. Marhite tema dohot subtemaon dihirim doa salam marsiurupan hita diragam ni aka ulaon parhuriaoni. Dipuka do sinodei marhite partangiangan dohot ulaon nambadia manogu huhut paturoen sude parsinode mandohotisa di bagasan tangiang dohot tondi parha maranggion manotopon aka haputusan nama sai arga. Jalan nama sai balga panghorhona tupadalanan ni panghaubasion ni HKBP tujolo ni Arion. Tahalasondo nang haroro ni aka pamanggomi natakas mangaleon panghirimon dohot pamikiron tusude parsinode marhite hata huwasi pinasaat nasida anggiat sisada urdor huria dohot panggogomi paturehon panasit sosial namasa namboi mandegai ngolu ni masyarakat dohot bangsota. Songoni asa marsiurupan paturehon hai pason dohot pangoluan nalam tuhit satna. Songoni dohot haroroni Kapolda Sumut namano sohon hinarikot ni par sidohotana di HKBP mangurupi patulushon akaulaon pinatupa ni pamareta. Menjaga hademahon di maksota uhut iam marsitutu pada pataridahon haretahon di sude ruas nang parhalado di sude ingana. Tarida do parhisat ni panghobasion ni HKBP sian baruta jujur tahun napinda andar di opui eporus. Lamartopi do usaha dohot parsituon ni huriata manggohi tanggung jawab tu dana pensiun HKBP. Nunga di papungu huriata lobi sian 121 miliar laho manggarar utang tu dana pensiun. Ikon luluata dope 7,7 miliar nai mangulanasi utang tai. Ditotophon parsinode do asamar husorma dana pensiun manfaat pasti atau DPMP, gabe dana pensiun iuran pasti atau DPIP. Mulai tema di pasal sinode godang tusude ruas dohot parhalado ni huriata dohot mangurupi da pensiun tai akup nii di harmasa di pandemi COVID-19 siai lam tuhit satna do hutaon ni huriata mamahe teknologi informasi atau IT laho panghebahon panghobasion
Pasitutuan isude ruas dohot paralado, manupai dalan patureon akan ni arta ni HKBP, songani nang pasidohoton ni HKBP di aka ulaon oikomenis. Di parukilhon parsinode do nang aka namasa di sandok Portibion, na pinarukilhon ni sidang raya huriata sa Portibi, ima porang Ukraina dohot aka porang di aka inganan na asing. Di parukilhon parsinode do nang aka isu publik termasuk kerusakan lingkungan, tanah adat, pelecehan, dan kekerasan seksual. Hombar tu panindangion ni haporsiaw tadi, ikon parsidohot do ruas dohot paralado ni huriata, mangotapi aka kerusakan lingkungan, pelecehan, dan kekerasan seksual. Di parsirangguton do nang lalo namasa di Tapanuli Utara, nama negai torop bagas dohot gareja. Di tangihon parsinode do aka korban asa margogo, laos di hamuliatawan do aka nampang ngurupion sian aka huriata, nama ngurupi aka korbani hehe sian parukilon boloni. Bagas do dihatai di sinodei dalam pasauton sentralisasi parhepengon HKBP, dungjola di patupa aka pakhation na bagas di ganup tirket. Di top hon sinode godang do balgani si tuhukon ni huriat tu program sentralisasi, ima 55% sian potensi parhepengon di ganup huria, tu pusat laho manuhuk program resort, distrik dohot hatopan, songoni na manuhuk parbalanjao ni sude pangula ni HKBP, na pinabangkit ni Eporus. Jala 45% nari matading di huria, si pakeon tu program panghobasyon ni huria. Nungana nia lelengna di hasiholi huriata, asa saut ni sentralisasi on, ala tahirim marhite sentralisasi parhepengonon, lam hitsat panghobasyon ni huriata. Mangalehon dalan tu sude huria, dohot pangulana, patupa ka inovasi dohot kreasi. Laos mangotapi aka hamaolon na parlumuan tumutasi pelayanan dohot dana pensiun. Dung mamulus panigautan na takas di tirket huria, resort dohot distrik di totopon sinode godang ta do amandemen 4 aturan peraturan HKBP 2002. Pandenggahon akan nama pardomuan tu harusan sinode godang 2024 dohot sentralisasi parhepengon. Songon ini nambar padomuan tu pamaheon ni teknologi di pakobuasyon ni huria. Pakai utama amandemen aturan na imbaruan mamukas yang sada Januari 2020. Saya diurupi di pargogoi, jala di pasu-pasu tu hata masude ruas nang parhalodun HKBP, patuluson aka ulaon atau pahototon haporseaon, nang pangni saton ngolu ni sandok HKBP. Taingot mahatan itu hata di Jeremia bindu 20 ayat 10 sada, namandok, nungas takas huboto sangap aka nahu sakapi taringo tuhamu, nina Jehovah, sakap hasonongan do tahe dada ima hamagoan, asa au mangaleon tuhamu, ujung na hinalungun hamuna. Seminaran Sipolion 27 Oktober 2022, tabe madongan tangian atas guarni sude par sinode Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar.
Siro hakim marolop-olop Sai Jesus ma ende honopku Nang rope setani lau mangujuni au Sai Jesus maha porusaku Uende on Jesusi Sai uende on Jesusi Sai upangiar suaraku Jesusi ma Sai Jesusi ma tok tong di endeki Roh haba-habai nang hali suksungi lau mangarobong soluki Tungso humor ditau manang mabiarau Huboto Jesus dodong aku Uende hon Jesusi Sai uende hon Jesusi Sai upangiar suaraku Jesusi ma Sai Jesusi ma tok tong di endeki Uende hon Jesusi Sai uende hon Jesusi Sai upangiar suaraku Jesusi ma Sai Jesusi ma tok tong di endeki Jesusi ma Sai Jesusi ma tok tong di endeki Jesusi ma Sai Jesusi ma tok tong di endeki
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal budi. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Masih kurang semangat. Nanti kalau saya sapa apa kabarnya, puji Tuhan dahsyat. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saudara hari ini? Iya, asa roh kedahsyatan Tuhan. Mungkin ada di antara kita khawatir yang sering bepergian ke luar negeri karena lagi menggejala. Ada varian aneh lagi muncul. Di Singapura, sudah ada di daerah Kalimantan, Indonesia Timur sana, dan sedang merajalela katanya di Jawa Timur. Tapi saya katakan hari ini jangan khawatir, jangan takut. Tapi disiplinlah akan protokol kesehatan. Jangan gagah-gagahan. Ringgas doa umar minggu, doa-doaku kuat, baca firman Tuhan. Virus COVID-19 ini virus yang aneh. Maka tetaplah disiplin protokol kesehatan. Tapi jangan takut, kita tetap adakan ibadah. Maka tadi ketika kita katakan puji Tuhan dahsyat, maka virus yang baru ini akan terusir tidak masuk ke Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita, bergembira, karena kebenaran firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Ada yang membanggakan bagi orang-orang Batak belakangan ini. Dulu masa SBY kita pernah mengenal adanya Laksamana Muda Iskandar Sitompul, Irjen Purnawirawan, ya, Sitompul. Tetapi di masa Jokowi ini ada banyak orang Batak berperan penting baik di Polri maupun di TNI.
Periode yang lalu ada Irjen Martuani Sormin. Digantikan orang Batak lagi, Pancaputra, Irjen Pancaputra. Di Tangerang ada Kabid Humas, ada di TNI. Ini membanggakan kita. Mudah-mudahan pada hari-hari yang akan datang orang Batak semakin dipakai Tuhan lewat pemimpin negara ini, karena saya percaya jika orang Batak memimpin akan lebih maju. Apalagi Batak Kristen yang sudah dipulihkan Tuhan akan menjadi berkat. Tidak hanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan, tetapi menjadi berkat. Menjelang akhir periode Jokowi ini, kita melihat peran orang Batak itu semakin sentral. Tetapi di lain pihak yang menggembirakan tadi ada yang menyusahkan kita. Apa yang menyusahkan kita adalah perlakuan-perlakuan tidak adil bagi orang-orang Batak khususnya dalam beribadah. Di Bandung disegel ibadah di sebuah ruko. Tidak bisa beribadah. Di Cilegon sampai sekarang tidak bisa beribadah. Sangat tegas bahwa tidak bisa ada ibadah di sini. Tapi saya percaya segera Tuhan akan menyelesaikan itu oleh pemimpin-pemimpin negara ini. Kita membangun gereja adalah membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Tetapi ketika kita dilarang magopu rohata, mandate, letilesu, berbeban berat. Di samping itu kejahatan-kejahatan semakin merajalela. Kalau kita lihat di televisi, ada orang tidak ada lagi rasa kasihannya, menikam anak SMP sampai mati hanya karena HP. Yang paling membuat kita bergetar ada pendeta Tobing yang membunuh tanpa kasihan, dibuang di bawah tol. Ini pasti sangat membuat kita miris bahwa memang faktanya kejahatan itu sekarang sedang menggejala, sedang semakin besar sekarang. Bagi orang tua yang memiliki boru sekarang bergetar kalau borunya di luar. Hampir tidak ada tempat publik menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Anak-anak baik perempuan atau laki-laki mengalami kekerasan, mengalami pelecehan seksual di lembaga pendidikan itu lagi. Padahal lembaga pendidikan itu adalah tempat untuk membina karakter, membina moral dan budi pekerti. Tetapi bahkan pelakunya adalah guru yang harus ditiru dan digugu. Maka orang tua sekarang yang memiliki anak-anak SD, SMP sekarang bergetar hatinya. Apakah putriku sekarang mengalami pelecehan seksual? Khawatir sekarang, orang tua sekarang khawatir. Ini membuktikan bahwa keadaan sekarang tidak baik-baik saja. Kejahatan semakin merajalela. Saya jadi teringat ada ungkapan, mengapa kejahatan semakin merajalela? Jawabannya dikatakan di situ, karena orang-orang baik berdiam diri. Jadi kalau orang baik berdiam diri, tidak menegakkan seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, maka kejahatan akan semakin merajalela. Maka topik minggu hari ini sangat penting dan bernas. Yang mengatakan apa? Belajarlah melakukan yang baik. Lalu apa dikatakan? Berhentilah berbuat jahat. Satu
ungkapan suatu tema yang sangat luar biasa. Firman Tuhan sangat lugas dan tegas mengatakan, berhentilah berbuat jahat, belajarlah melakukan yang baik. Mengapa kita belajar melakukan yang baik? Bukankah sudah lansia? Usia saya sudah 75 tahun. Saya sudah menjadi warga HKBP ini lebih dari 70 tahun. Saya dibawa orang tua saya ke Jakarta ini pada usia 5 tahun ketika pindah jabatan. Maka apakah saya perlu belajar berbuat baik? Sudah lansia saya, sudah menjadi teladan saya bagi peparan saya. Apakah penting saya belajar berbuat baik lagi? Itu untuk orang muda, salah. Opung pun sampai sekarang harus belajar berbuat baik. Kenapa? Karena naluri manusia itu sejak bayi adalah berbuat jahat. Ada anak di dalam berita masih usia 8 bulan kembar. Kembar itu kembar. Tapi orang tuanya lebih mengasihi karena agak krempeng yang satu ini. Sakit-sakitan maka orang tuanya lebih banyak memberikan kasih sayang. Itu dirasakan saudara kembarnya. Maka apa yang terjadi? Nalurinya menaruh tangannya hampir mati itu saudara, ditutup hidungnya. Maka dari mulai balita, menurut psikologi para ahli, bahwa manusia itu nalurinya berbuat jahat. Maka kalau tidak ada firman, tidak ada kasih setia Tuhan, tidak ada kebenaran firman Tuhan, maka lalimlah dunia ini. Buktinya apa? Orang Batak sebelum datang no mention hona berbedai do Batak. Utahaya itu 5 juta, maka dibikin parik. Harbangan. Siapa yang masuk harbangan itu menjajah, maka diporang. Boy ditubuhi, boy dipamate. Ido sifat halak Batak. Huna berbedai. Maka tidak ada 3 di bawah orang Batak kalau ke Mangarato. Apa itu? Adatnya. Kalau jumpa, horas. Marga apa? Ay itu laku do, atau bergajang. Lalu apa? Gerejanya. Berbedai petoi ko pajong jongok gereja. Sulit kita berokumene. Lalu apa yang terakhir? Ini yang paling parah. Apa yang dibawa? Ahane opa? Berbeda-bedaun. Maka ini sangat sentral, belajarlah berbuat baik, berhenti. Kenapa harus berhenti? Di ujung epistel ini dikatakan apa tadi? Rom pasal 6 ayat 23 apa dikatakan? Sebab upah dosa adalah maut. Tapi kasih setia Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Maka supaya kasih setia itu selalu melekat kepada diri kita, maka berhentilah berdosa. Lalu pertanyaan, apakah orang Kristen tidak berdosa lagi? Inang, tolong dijawab. Berdosa. Apakah orang Kristen tidak melakukan kejahatan lagi, Amang? Melakukan. Lalu apa beda kita dengan orang yang belum percaya kepada Yesus? Beda kita sangat jelas antara timur dan barat. Apa itu? Orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kerajaan sorga, tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi apa? Hamba kebenaran. Mardosa do kita aledang bedi kita diperhamba oleh dosa. Ketika kita melakukan dosa kita langsung sadar, ya Tuhan ampuni aku. Aku mabolang tadi dengan punganina sampai akahidri mana Tuhan. Mohon ampun aku Tuhan. Kalau orang Batak belum dibaptis, apa lo?
Lo jual gue beli. Itu orang Batak. Kalau masih ada orang Batak sekarang Kristen, tak kirim mai tutuba museng mudak. Kalau masih ada orang Batak yang mengatakan lo jual gue beli, tabai mai mulak tutuba. Taong kosi. Karena kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Marbada dopi hita alai dak sappe mitok mataniari, soburi masta. Kita sudah hamba kebenaran. Kalau kita salpu ngomong sama orang, dah mohon maaf nakin. Ini lagi tersinggung gue di mana mata nak kerja. Maaf medada, maaf. Sotung marsak gue dah. Itulah hamba kebenaran. Dia tahu yang dilakukan salah. Karena yang dia baca adalah kebenaran, yang dia dengar adalah kebenaran, yang dia lakukan adalah kebenaran. Karena dia sudah menjadi hamba kebenaran karena Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Mari tolong ditampilkan kenapa kita harus ditegaskan berhenti berbuat jahat. Coba buka dulu Rom pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca dengan keras-keras. Sudah tampil? Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 24. Karena kasih karunia, itulah yang ditegaskan dengan lugas dan tegas di dalam epistel itu. Tidak ada yang bisa membantah di seluruh dunia ini kehebatan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Darah Kristus mampu mengampuni zamannya Adam, Abraham, sampai akhir zaman. Murni Yesus mampu membasuh dosa-dosa manusia. Bukan hanya pada zaman sesudah Yesus datang ke dunia. Itulah kehebatan kasih karunia Tuhan. Maka Abraham belum melihat Yesus, tapi imannya dilihat dari perbuatannya yang baik. Maka Abraham disebut sebagai apa? Bapa orang percaya. Belum jumpa Yesus. Oput tape, dang dope di jalo Yesus, alai molom marparangin adeng gando. Hidupnya dengan kebenaran, melakukan yang baik. Dia juga terampuni karena darah Yesus yang disalib itu. Tetapi janganlah karena kita tahu kekuatan kasih karunia maka kita katakan, marilah kita melakukan dosa. Mari tampilkan firman Tuhan kita ini. Baris yang sebelah kanan saya membaca ayat 1 sampai 2, pasal 6 itu. Yang di depan saya membaca ayat 15 dan ayat 16. Pertama kita baca dulu ayat 1 sampai 2. Sudah? Baca di yang sebelah kanan saya. 1, 2, 3. Bukan itu. Ayat 1 sampai 2. Dari epistel tadi. Roma pasal 6 tadi. Supaya kita tahu meskipun kasih karunia itu kuat. Tapi kita diingatkan tentang menghentikan perbuatan jahat itu. Sudah? 1, 2, 3. Pasal 6. Unang marangananga ko. Epistel kita emang pasal 3. Aina tu dia doang kanangam. Napi tortuboru ahaido. Baik, oke. Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Ya, oke. 1, 2, 3. Ayat 2. Ayat 2-nya.
Iya, orang yang sudah sadar dia hamba kebenaran, maka dia tidak memperhitungkan kekuatan kasih karunia untuk melakukan dosa. Maka setiap dia melangkah ingat, jangan sampai melakukan dosa. Jangan sampai melakukan kejahatan. Kalaupun terpeleset, harus jatuh dalam dosa. Maka dia katakan, maafkanlah kesalahanku. Itulah tanda-tanda kita. Itulah bukti orang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Maka dia menjauhi dosa dan terus berjuang melakukan yang baik. Lalu kita tegaskan kembali, kenapa kita belajar melakukan yang baik? Kalau melakukan yang baik kepada istri sudah teruji. Benarkah itu, Amang? Mana suara amang-amang ini? Kalau melakukan yang baik kepada istri itu kita sudah teruji. Benar? Songona sosudi dan yakin akan tahun. Songona so percaya diri. Alane so dinatan wae biar. Harus melakukan yang baik, harus teruji. Inang, apakah Inang sudah teruji melakukan yang baik kepada suami? Amin. Lebih percaya diri akan nata. Berarti lebih penyabar ibu-ibu daripada kaum bapak. Tapi tenang, saya akan bela bapak hari ini. Inang dikatakan tadi apa dalam firman Tuhan, apa dikatakan tadi? Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Inang, di mana kejatuhan Inang berbuat ketidakadilan kepada mata. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun. Tidak pernah pagi-pagi mengatakan, suamiku tersayang hari ini mau minum apa? Teh atau kopi? Siapa yang pernah melakukan itu tunjuk tangan dulu. Suamiku tersayang pagi ini menumu apa? Siapa? Ibu-ibu. Botul-botul do partoba hamu buru Batak. Kurang romantis do hamu huida. Siapa? Ibu to hamu do Inang disiati pakilalannya mata tikirosi tua do hopadi tapi tul marlojung nata. Pak Pendeta amang sintua minum apa hari ini? Aku bertahun-tahun gak pernah ditanya. Atarmek kelamatai ale disiati rohana tohori amang. Toho de amang, toho ina. Disayati, terjadi ketidakadilan itu. Aku berbulan-bulan bertahun-tahun gak pernah ditawarkan minum. Tapi datang tiba-tiba sintua dengan pendeta. Minum apa? Ada juga jus amang katanya. Aduh lagi disayati. Baru beli dari pasar tadi katanya. Terjadi ketidakadilan. Tapi jangan marah dulu Inang. Saya bela juga Inang. Inang, gimana perasaannya kalau suami ngorok sampai kita sudah masak, mengepel, menyiapkan baju sekolah anak-anak. Kita sediakan makanan di meja siap semua. Dia baru bangun dari tidurnya, sudah beres semua lalu. Di dia kopiku. Bagaimana perasaan Inang? Jujur. Biasa saja. Berarti sudah ibu-ibu teruji nih kebaran lama ini. Sudah ibu-ibu yang hebat yang di kebaran lama ini. Sudah biasa katanya. Tapi bukan di sini, di sana. Agak jauh sedikit dari sini. Saya memimpin Pungwa Paropuan. Lalu saya katakan, Inang, apakah Inang berbahagia hari ini? Ada tiba-tiba berdiri. Waduh bahagia amang suamiku nyebelin banget amang katanya. Jadi ibu-ibu kebaran lama sudah hebat. Sudah teruji.
Tetapi saya memimpin sermon Ama juga, saya tanyakan Amang, apakah Amang berbahagia hari ini? Waduh bahagia, mulai jam 5 pagi sampai jam 6 malam. Lalu saya katakan solusinya begini. Bagaimana Amang menghadapi istri yang cerewet banget? Enak. Pas dia lagi cerewet langsung lihat dia. Tuhan, dahsyat sekali engkau menyediakan perempuan yang hebat ini. Dia cerewet banget Tuhan. Setajam pahat dia Tuhan. Maka dia memahat imanku supaya semakin hebat imanku. Terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan besok dia lebih cerewet lagi. Wah, itu dia. Ada kaum bapak yang berani mengatakan itu besok? Ada? Tidak ada. Jangan wakili dulu Inang. Itu Amang belum menjawabnya. Katakan, saya pasti yakin nggak sampai seminggu bertobat Inata itu, pasti bertobat dia. Maka hari ini sederhana saja, melakukan keadilan, berbuat baik, sederhana. Kita mulai dari rumah, kita mulai. Ada di sini istri kalau pulang kantor suaminya menyediakan air hangat dan anduk, melap kakinya. Ada? Ada. So gugudo geleng-geleng kepala. Ayo dong. Ya. Berek kamu sehari-hari buru jawai. Mulu buru jawai. Moho hati-hati nama mereka matai. Ala baru dijahawe anak lagi aneh-aneh. Tapi dia sediakan air hangat. Pa, udah capek ya. Ambil tasnya. Taruh. Duduk Pak. Hari ini minum kopi, gulanya berapa sendok Pak? Mau buat hati-hati. Aledak tari dari bohi. Lalu bikin hari hangat. Pak capek, ini rendam kakinya Pak. Pasti tadi meetingnya luar biasa. Taruh kakinya Pak supaya segar. Yang belum pernah melakukan, lakukanlah. Pasti berkat akan makin banyak. Proyek akan makin hebat nanti. Percayalah. Ala nasai marungu tunggu dohamu mamereng amatai muda gabe maul proyek. Yakinlah. Senyumlah. Coba dulu kanan kiri lihat. Senyum. Itu bagian dari perbuatan baik yang paling mahal. Coba lihat kanan kiri. Orang senyum pun nak pernah makatai. Alai dibuka jo maskernya satu. Nak pernah makatai. Adong gonon nambah biar. Alai buka maju. Hola berek pesenyum. Kita mulai. Mari kita buka masker kita. Buka masker kita dulu. Nggak usah takut, Amang. Buka dulu maskernya. Coba lihat kanan kiri. Senyum saja, senyum. Senyum. Iya. Jadi ada seorang ahli. Kenapa saya katakan senyum itu saja sudah luar biasa. Ada seorang ahli perempuan yang hebat. Yang mendedikasikan hidupnya sampai mati dia di India. Seorang suster di Kalkuta dia mati. Adalah Mother Teresa. Dia katakan demikian, sebuah cinta kasih kemanapun engkau pergi, senyumlah kepada semua orang. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih bahagia. Jadi kita hanya senyum menyambut orang itu lebih mahal daripada kita bersungut-sungut menyediakan satu ekor pinah lobu. Tapi kita senyum menyambut tamu kita hanya ada ikau rata dan gulamo, itu lebih membahagiakan menyambut. Itulah nilai dari sebuah senyuman dan cinta kasih kita kepada orang. Maka melakukan yang baik itu sederhana. Mari kita senyum. Kita katakan yang baik tentang orang. Pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan kalau orang pulang dari rumah kita bahagia, kita akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Karena kita membuat orang pulang dari rumah kita dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita belajar terus berbuat baik. Kenapa kita belajar berbuat baik? Karena kita melakukan perbuatan baik bukan hanya kepada teman-teman kita. Melakukan yang baik kepada sahabat kita mudah. Melakukan yang baik kepada istri mudah. Melakukan yang baik kepada sahabat yang soulmate kita pasti mudah. Tapi firman Tuhan tidak berhenti hanya sampai di situ. Apa dikatakan? Kasihilah musuhmu. Mengasihi teman mudah. Tidak perlu belajar. Hanya kita menyediakan yang termahal, yang terbaik kepada sahabat kita. Kita sudah membahagiakan dia. Tetapi ketika kita mengasihi musuh, perlu belajar. Karena kita harus mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri tidak perlu belajar. Menyayangi diri sendiri tidak perlu belajar. Kita paling pintar mengasihi diri sendiri. Tapi mengasihi musuh seperti diri sendiri perlu belajar. Susah. Holan mabegi warna. Ololo bersin kita. Jangan sebut namanya, nanti saya bersin. Jangan ketemu, dengar namanya juga. Ayah dong gue peyak inat na mampu parari Kamis dong. Mampu bado, unang dong warnai magigiau nina. Bagaimana kuasa firman masih ada yang magigi dengar nama musuhnya. Tak mungkin itu. Kalau sudah meresikokan hidupnya di dalam firman Tuhan, tidak ada lagi kata-kata magigi kepada musuh. Dia akan melipat tangannya mendoakan musuhnya. Karena firman mengatakan, kasihilah musuhmu seperti diri sendiri. Mari kita belajar tentang itu. Kemudian apa dikatakan? Kendalikanlah orang kejam. Lalu kita bertanya bagaimana mengendalikan orang kejam? Memang negara sudah menentukan itu. Sudah ditetapkan kepolisian, kejaksaan, hakim untuk merem kejahatan itu. Advokat di bidang di luar untuk mengadakan advokasi. Sudah ditentukan. Lalu apa tugas kita untuk menghentikan kekejaman itu? Kita berdoa. Minimal kita jangan ikut-ikutan melakukan yang jahat itu. Jangan ikut-ikutan. Kalau orang mau datang memaki-maki kita, kita pegang tangan kita, kita katakan, jangan Tuhan, jangan biarkan aku membalas. Lalu ketika sudah berhenti dia memaki-maki kita. Sudah puas Eda? Mari kita berdoa. Nah, itu dia. Saya marah itu. Tapi kalau kita ikut membalas, maka semakin panas di situ. Maka belajar melakukan yang baik adalah perjuangan kita. Lalu apa dikatakan kembali? Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Pernah ini tema lalu ditanyakan ibu-ibu, Pak Pendeta, janda-janda yang bagaimana Pak Pendeta? Apakah ikut janda yang kaya raya? Ikut. Gereja tidak boleh tidak adil. Gereja harus melayani janda-janda yang kaya raya. Tetapi firman Tuhan mengatakan prioritas adalah janda-janda miskin yang menderita. Dulu di zaman firman ini banyak janda-janda yang dihina, dimaki-maki tanpa ampun. Bahkan ketika janda-janda meminjam maka dikasih bunga yang sangat melilit sehingga janda ini bisa menjadi budaknya. Itulah kejahatan yang terjadi. Maka Tuhan marah, mereka harus dibuang ke Babilonia. Diberitakan firman ini, katakan Yesaya, belajar melakukan yang baik, berhenti berbuat jahat. Kejahatan saat itu sangat lalim. Maka tidak ada alasan lagi, satu titik pun tidak ada alasan Tuhan untuk menghentikan mereka untuk dibuang ke Babilonia. Harus dibuang. Maka diberitakanlah dalam proto Yesaya ini dikatakan, katakan kepada mereka, belajar berbuat baik, berhenti untuk melakukan kejahatan. Di zaman sekarang masih ada itu, masih.
Masih ada orang yang berani memaki janda-janda. Masih ada yang berani memaki anak-anak diakoni. Kita harus tahu Tuhan sangat dekat kepada janda-janda dan juga anak-anak yatim piatu. Jangan pernah memaki janda dan anak yatim. Telinga Tuhan sangat dekat mendengar raungan mereka. Apalagi mereka adalah yang tertindas dan menderita. Maka kita harus menegakkan keadilan. Tuhan sudah menetapkan lewat pemerintah siapa yang akan menangani perkara-perkara hukumnya. Tapi kita diingatkan melakukan yang baik dengan melakukan yang baik kepada janda dan juga anak-anak yatim. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dosa itu tidak lagi menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Darah Yesus sudah membasuh itu. Dosa tiap-tianan itu sudah dihancurkan Tuhan. Tetapi kita harus berhenti berbuat jahat dan melakukan yang baik. Mari tampilkan dulu lagu kita. Buku ini nomor 174 ayat 3. Supaya kita tahu kebesaran kasih Tuhan. Maka kita harus tahu hari ini. Bahkan kita harus menangis atas perbuatan dosa kita kepada saudara kita, kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita. Jika ada di sini parumain yang memaki mertuanya, berhenti. Jika ada mertua sekarang ini yang kata-hatai parumainnya, berhenti. Jika ada anak-anak yang melawan orang tua, anak-anak muda yang hadir di sini, berhenti. Kita tidak lagi hamba dosa. Kita adalah hamba kebenaran. Mari bantu oleh song leader kita dan pemain musik kita. Kita nyanyikan dengan penuh kuasa. Kita nyanyikan. Berdosamu hidup roh nasutama belut dan lani dosa lakukan lagi kepada perempuan yang luar biasa jahatnya. Karena luar biasa jahatnya, banyak orang ingin membunuh dia dengan rajam melempari batu. Lalu Tuhan duduk di tanah sambil mengurit-ngurit tanah itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa, itulah yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Ditunggu beberapa menit. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan yang luar biasa jahatnya itu. Kenapa tidak ada satu orang pun yang melemparmu, katanya. Apa jawab perempuan itu? Guru, tidak ada satu orang pun tinggal di sini. Hanya kita berdua. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Dosamu sudah diampuni. Lalu kata yang penting apa dikatakan di sana? Pulanglah, pergilah, tetapi jangan ulangi berdosa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah Maha Kasih, karena kebesaran kasih-Mu,
Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, sebagai penebus dosa kami. Supaya tidak hanya dosa kami diampuni, tapi lewat darah Yesus kami diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Lewat darah Yesus maka kami dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Karena Yesus tidak menyebut kami lagi sebagai hamba, tetapi Yesus menyebut kami sebagai sahabat-sahabat. Ini kami memiliki harta segudang. Kami tidak tahu lagi menempatkan di mana uang penghasilan kami. Tapi satu pun itu, meskipun kami mampu membangun rumah kami seperti istana, bahkan mampu kami membeli di puncak menjadi tempat beristirahat kami, atau mampu kami mengelilingi dunia, mengelilingi Eropa, mengelilingi Indonesia karena uang kami banyak. Tapi satu pun itu tidak akan mampu membuat kami tenang dan lega. Hanya dekat Allah dan datang kepada Yesus, itulah sumber sukacita kami. Tidak ada yang melarang kami menjadi orang kaya sebagai orang Kristen, tetapi kami tidak cinta uang, tidak mencari kekayaan. Karena kami tahu ketika kami setia dan taat, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kami tahu Tuhan sendiri yang menyuruh berkat ke dalam rumah kami. Kami hanya menyediakan lumbung tempat berkat. Ini bukan omong belaka, ini firman Tuhan. Tapi ketika kami mencintai uang, itulah akar segala dosa. Maka kami tidak peduli lagi cara apapun supaya uang datang, maka kami tidak bisa berhenti dari kejahatan. Ketika kami menganggap bahwa kekayaan itu adalah kehormatan, maka kami akan melecehkan, merendahkan orang yang lebih miskin dari kami. Merendahkan orang yang tidak ada jabatan, atau merendahkan orang yang menjadi asisten rumah tangga kami. Menghina, bahkan sudah ada yang memukul asisten rumah tangganya. Merasa kalau sudah digaji maka itu menjadi budaknya. Itu adalah kejahatan. Tidak hanya kejahatan di dalam kerajaan sorga, tetapi kejahatan di bidang hukum. Banyak orang sudah ditangkap karena melakukan itu. Maka hari ini kami diingatkan Tuhan, berhenti berbuat jahat. Kejahatan sekecil apapun, itu dosa. Karena kami tidak lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Tetapi tidak hanya berhenti melakukan yang jahat. Ada yang jauh juga sama pentingnya. Belajar melakukan baik. Beriring sejalan. Belajar berbuat baik. Harus diikuti dengan berhenti berbuat jahat. Itu baru hamba kebenaran. Kami tidak lagi hamba dosa. Tetapi kami adalah hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami berdoa secara khusus buat keluarga yang sedang berduka hari ini. Keluarga yang ditinggal oleh Amang Sintua Sitorus Manurung yang telah meninggal dunia. Kami berdoa khusus buat Inang Boru Sitorus dan Poparan. Supaya Tuhan melawat mereka untuk menghibur mereka. Persiapkan hamba-hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan keluarga itu. Kami berdoa buat rencana akan pemberkatan nikah Muhammad Aris Widodo dengan calonnya Eni Junita Boru Pardidi. Anak kami William Pratama Nauli Basa Sinambela dengan calonnya Karen Kusuma Wardani Boru Nainggolan. Engkaulah Tuhan yang memberkati rencana itu. Hadirlah lewat kehadiran Roh Kudus-Mu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Maka pada waktunya pemberkatan nikah dan pesta adatnya, seluruh keluarga boleh menikmati kebahagiaan sukacita. Khusus keluarga yang akan dibentuk bisa menjadi keluarga teladan
bagi banyak orang. Kami berterima kasih Tuhan atas pengukuhan hamba-Mu menjadi pelayan di gereja-Mu ini. Amang pendeta-pendeta Surya Bakti Misailum Banturuan, kiranya lewat kehadirannya, ini adalah rancangan baik Tuhan supaya semakin optimal pelayanan gereja-Mu dengan adanya pendeta yang baru ini. Pelayanan baik di seksi-seksi, kategori, dan pelayanan untuk seluruh jemaat-Mu boleh mendatangkan sukacita. Supaya hati kami yang bergembira dengan hadirnya pendeta baru bisa kami rasakan pelayanannya. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa buat si tua Dr. Insinyur Haposan Panjaitan yang dirawat di Rumah Sakit Darmais. Nyonya Sintua Dr. Andus Empardi di Kartini Boru Neborhu di Bintaro Jaya Rumah Sakit Pondok Indah. Kami berdoa buat Nyonya Sintua JTH Manik Helena Boru Tajulu Rumah Sakit Iadika, Mulo Perdinan Sirait di Rumah Sakit Fatmawati, Sintua Dr. Andus John Walta Sitindaun pemulihan di rumah, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, pemulihan di rumah, Situa Joseph Tampu Bolon, pemulihan di rumah, Binsar Napitupulu, pemulihan di rumah, Pendeta DP Panjaitan, pemulihan di rumah, Situa Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea Sahat Napitupulu, Situa Insinyur MH Hombing Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, dan Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait yang sedang pemulihan di rumah. Biarlah kuasa-Mu melawat mereka. Kami percaya bilur-bilur Kristuslah yang menyembuhkan. Tangan-tangan dokter spesialis, dokter umum, tenaga paramedis, dan teknologi kesehatan hanya alat saja. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah darah Kristus. Terima kasih Tuhan, izinkan kami pulang dengan sukacita karena kami tahu bahwa kami tidak lagi hamba dosa, tetapi sudah hamba kebenaran yang berhenti melakukan kejahatan dan terus setiap hari belajar melakukan yang baik. Terimalah pelayanan kami ini seluruhnya yang berperan dalam ibadah hari ini menjadi ukuf yang harum dan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami menyampaikan doa permohonan ini. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan seterusnya, bagi Yesus kuserahkan.
ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, dan juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.